Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Seseorang yang memiliki kemauan yang tinggi di dalam hidupnya dan terus melakukan pertobatan demi kebaikannya di masa depan, ia sungguh berkenan di hadapan Allah dan hidupnya pun akan menjadi pelangi yang indah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, belas kasih-Mu begitu besar kepada kami, sehingga Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk selalu bertobat. Kuatkanlah hati kami dan niat kami, agar kami benar-benar Engkau pantaskan untuk menjadi anak-anak-Mu yang mampu memegang perjanjian untuk selalu hidup menjadi lebih baik. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, di sana dikatakan, bertobatlah. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, dan aku akan melimpahkan berkat. Lihat, Tuhan Allah menjanjikan kepada kita berkat yang melimpah dan mengutus orang-orang yang akan menolong kita jika kita mau berusaha melakukan pertobatan secara terus-menerus. Yeremia mengingatkan kepada kita bahwa yang dikehendaki Allah ialah pertobatan kita. Jika kita berbuat yang tidak baik, maka kita hendaknya bertobat dan melakukan perbuatan baik yang berkenan di hati Allah. Jika kita sering menipu, sering membicarakan orang lain di belakang, sering berkata-kata kotor, mari kita belajar untuk mengeluarkan kata-kata berkat dan bukan kutuk, mengeluarkan kata-kata pendamai dan bukan provokasi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi pemaknaan hidup untuk kita ialah bagaimana kita memilih dengan kepastian, dengan kebijaksanaan, dengan prinsip yang kuat untuk hidup kita. Maka hidup kita akan penuh makna, penuh pelangi indah ketika kita mampu memilihnya dengan bijaksana. Di dalam Injil hari ini ada hal yang menarik, bahwa Yesus hari ini melalui Injil Matius, ia menjelaskan tentang perumpamaan seorang penabur. Jelas dikatakan di sana, Yesus menjelaskan satu persatu. Ada yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga dan hanya mudah berubah karena ditiup angin berlalu. Sedangkan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dengan menerimanya dengan sangat bahagia, tetapi tidak berakar. Tentu saja sesuatu yang tidak berakar hanya ikut-ikutan saja, semangat yang suam-suam kuku. Ketika ada tantangan, langsunglah layu. Ketika ada persoalan, langsung mundur. Tetapi tidak dengan mereka yang jatuh atau mereka yang bersedia diolah menjadi tanaman yang subur, menjadi media sabda Allah yang begitu bagus. Ia akan berkembang, berbuah, dan buahnya ada yang 3 kali lipat, 4 kali lipat, tetapi selalu menghasilkan buah kebaikan. Yesus mengingatkan kepada kita untuk selalu menjadi media tanam yang paling baik bagi sabda Allah. Biarkanlah benih sabda Allah itu hidup di dalam diri kita. Jangan kita seperti mereka yang hanya mendengarkan angin belaka dan ketika dihimpit oleh tekanan langsung melarikan diri. Atau kita yang hanya senang bersuka cita atas keberhasilan kita yang sesaat, tetapi ketika ada persoalan
ada masalah kehidupan kita langsung mundur, langsung berlarian menjauhi persoalan. Padahal di dalam perjalanan hidup kita mesti menghadapi. Bertobatlah bagi kita yang suka lari dari masalah. Bertobatlah bagi kita yang hanya sekedar ikut meramaikan. Mari kita belajar untuk memberikan sumbangsih di dalam hidup kita. Buatlah hidup kita menjadi suatu pelangi indah, pemaknaan yang begitu istimewa, yakni dengan bertobat, selalu terlibat, selalu menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jangan kita bisanya hanya menjadi penonton. Ketika hiburan itu hilang, semangat kita pun hilang. Ketika apa yang kita impikan tidak sesuai, lalu kita menjadi kendor. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup adalah sebuah perjalanan, persiarahan saat kita memilih demi kehidupan kita. Setiap pilihan tentu selalu membawa konsekuensi. Jika kita lari dari masalah, jika kita tidak mau bertobat, maka hidup kita selalu dikejar-kejar oleh penderitaan. Tetapi bagi orang yang berani mau menghadapi persoalan, ia akan menemukan sukacita di balik penderitaan karena ia telah memenangkan pertandingannya. Semoga hari ini kita semua berani untuk mengawali hidup kita dengan pertobatan, dengan pewartaan kasih Allah, dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buat hidup kita seindah warna pelangi, yakni dengan melakukan perbaikan diri, pertobatan untuk menjadi manusia baru. Karena itulah yang berkenan di hati Allah. Jika kita bisa, kenapa kita mesti berbuat yang tidak baik? Sesuatu yang baik dimulai dari diri kita sendiri sebagai wujud syukur atas kebaikan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.